Bahaya mudik saat pandemi Corona. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Pak Hermawan, ini kalau kita melihat kebijakan PSBB yang sudah mulai berlangsung selama beberapa waktu ini, kenyataannya kalau kita melihat di jalan, mobilitas masyarakat masih sangat tinggi, masyarakat masih banyak yang lalu lalang, dan kegiatan masyarakat masih sangat ramai. Nah, mudik ini juga, pelarangan mudik yang mulai berlaku hari ini, mungkin istilah saya mungkin kurang tepat, tapi kemarin kita tahu bahwa banyak masyarakat yang sudah mudik atau mungkin istilah Pak Presiden pulang kampung ke kampung halaman gitu ya. Itu ada kekhawatiran bahwa wabah Corona ini kok rasanya masih akan berlangsung agak lama. Apakah ini terlalu kekhawatiran yang terlalu tinggi atau bagaimana Pak Hermawan? Iya, kita semua berharap agar COVID-19 ini cepat teratasi. Kalau bisa puncaknya itu bulan ini dan mudah-mudahan bulan depan udah mulai landai dan turun gitu. Semua masyarakat, warga Indonesia berharap hal yang demikian. Tetapi harapan ini juga harus sejalan dengan kenyataan berbagai konsep kebijakan dan juga yang ada implementasinya di lapangan. Paradigma PSBB ini sendiri, Bung Rudi, memang menyebabkan kita agak sangat longgar kita mengatakan terkait dengan upaya penanganan dan kendali COVID-19 ini. Kenapa saya katakan agak longgar? Oleh karena PSBB ini punya paradigma yang agak berbeda dengan karantina wilayah ya kalau kita mau bandingkan. Kalau PSBB ini segala sesuatu itu prinsipnya dibolehkan, dibuka kecuali yang dilarang atau yang dibatasi. Jadi pada normatifnya sebenarnya PSBB ini apapun aktivitas dan apapun kepentingan masyarakat untuk keluar rumah itu sebenarnya boleh terbuka kecuali yang dibatasi atau dilarang. Tetapi kalau karantina wilayah itu agak berbeda. Karantina wilayah itu pada nilai filosofinya, paradigmanya, semuanya tertutup atau terkunci kecuali yang dibuka atau yang diperbolehkan. Nah, dua pendekatan ini akan membawa konsekuensi juga. Kita ambil contoh PSBB yang menjadi paradigma dan pilihan hari ini, bahwa transportasi, perkantoran, kegiatan, kepentingan sosial itu pada hakikatnya itu memang menjadi aktivitas keseharian masyarakat yang dibolehkan. Tetapi dengan PSBB ini dibatasi. Ada yang dilarang, tetapi juga ada yang dimungkinkan. Seperti DKI misalnya, memberikan rekomendasi dan anjuran kepada bidang-bidang, ada 8 bidang yang masih diizinkan untuk beraktivitas, bekerja dan melayani masyarakat, tetapi juga ini yang dijadikan dasar oleh pemerintah pusat juga untuk menyediakan juga alat transportasi dan juga kepentingan publik yang berkaitan dengan itu. Nah, hal-hal inilah yang membuat kadang tidak sinkron dan tidak harmonis di lapangan dalam implementasi kebijakan-kebijakan terkait dengan PSBB ini. Nah, masyarakat kita sendiri adalah masyarakat yang cenderung melihat orang pemerintahnya aja berbeda pendapat kok, bagaimana kita mau memegang kedisiplinan dan himbauan begitu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan ini, Bung Rudi. Jadi semua instrumen pemerintah kita, antar pemerintah pusat, antar kementerian juga kompak, dan juga dengan pemerintah daerah bisa saling sinergi supaya moda-moda transportasi aktivitas di ruang publik betul-betul bisa dibatasi ketat sementara, sembari masyarakat juga terus bersadar diri, mawas diri untuk lebih baik memilih beraktivitas dan berkegiatan dari rumah. Begitu, Bung Rudi. Pak Hermawan, kalau menurut Anda sebetulnya yang menjadi catatan dalam upaya kita mencegah penyebaran atau memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, apakah karena kebijakan pemerintahnya yang kurang tepat atau dalam pengawasan dari kebijakan itu yang mungkin kurang ketat, atau memang juga karena keterpaduan antara pusat dan daerah dalam penerapan kebijakannya, atau apa? Multifaktor.
sebenarnya cukup banyak kalau diurai, tetapi kalau saya boleh mengelompokkan itu ada 3 kelompok besar determinan atau faktor penentu dari keberhasilan ini. Pertama adalah dari aspek sinkronisasi kebijakan. Antar pemerintah pusat juga harus dilakukan sinkronisasi. Semua peraturan menteri harus merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Yang jelas di sana dikatakan bahwa dalam kedaruratan kesehatan masyarakat ini, semua upaya ini yang menjadi leading sektornya adalah menteri di bidang kesehatan. Dan itu kita pahami sebagai menteri kesehatan. Maka itu semua kebijakan dari pemerintah yang di sektor-sektor lain harus merujuk kepada upaya penanganan COVID-19 dan kendalinya ada di Menteri Kesehatan. Nah, ini terkait dengan sinkronisasi kebijakan, terkait dengan harmonisasi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus kompak, harus ada koordinasi dan konsolidasi. Kita juga pernah mengatakan dan mengamati ya sekitar minggu yang lalu, ketika pemerintah daerah Jawa Barat dan DKI kompak melakukan koordinasi dengan KCI sebagai provider kereta rel listrik gitu, tetapi pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan mengatakan tidak akan memberhentikan atau menutup jalur kereta ini. Ini kan menjadi tantangan yang terkait dengan harmonisasi juga antara pemerintah dan pemerintah daerah. Ini yang terjadi contoh saja. Nah, sekarang ketika ada statement dari pemerintah bahkan melalui presiden tentang dilarangnya mudik, kemudian juga dibatasi ketatnya aktivitas dan mobilitas, maka seyogianya juga pemerintah daerah itu betul-betul bersikap mengikuti anjuran presiden ini. Dan hemat saya 5 hari yang lalu presiden juga menyampaikan akan melakukan evaluasi yang cukup mendalam dan menyeluruh terhadap PSBB ini sendiri. Maka itu kita berharap dari unsur sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan ini betul-betul dilakukan dengan tepat dan cepat oleh pemerintah. Itu kelompok upaya yang pertama. Kelompok upaya yang kedua adalah strengthening provider base, saya menyebutnya, atau penguatan layanan provider layanan kesehatan. Semisal rumah sakit di seluruh Indonesia, jangan lupa Bung Rudi, hari ini fokus kita bukan lagi Jabodetabek, fokus kita bukan lagi Jawa, tetapi seluruh wilayah di Indonesia, termasuk provinsi-provinsi di luar Jawa, ada 34 provinsi di Indonesia ini, semuanya sudah memiliki kekhawatiran yang sama, karena laju peningkatan angka positif di daerah itu luar biasa. Bahkan saya ambil contoh, di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, sudah lebih dari 152 kasus positif dengan laju ODP dan PDP yang meningkat. Seluruh kabupaten kotanya sudah merah semua karena ada kasus. Bahkan ada salah satu desa, yang satu desa saja ada 8 orang positif COVID-19 dalam waktu yang cukup cepat, dan sehari diumumkan 8 desa itu. Bayangkan kalau desa yang lingkupnya sangat kecil seperti itu, ada 8 orang positif, bagaimana yang PDP, bagaimana yang ODP, dan bagaimana risiko masyarakat. Jadi fokus kita ini seluruh Indonesia. Oleh karena itu pemerintah, saya harap begini Bung Rudi, momentum Ramadan ini betul-betul dijadikan upaya untuk masifnya PSBB ini diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Kalau pemerintah daerah kabupaten kotanya agak pasif, maka pusatlah melalui gugus tugas atau Kementerian Kesehatan yang segera menetapkan PSBB agar juga sembari masyarakat menjalankan ibadah Ramadan ini betul-betul bisa lebih concern untuk beribadah di rumah, beraktivitas di rumah. Masyarakat juga akan lebih mudah untuk ditingkatkan kesadarannya, karena ini adalah bulan puasa. Bagi umat muslim yang kurang lebih 85% di Indonesia ini, bulan puasa ini adalah bulan pelatihan kesabaran dan daya tahan. Yang namanya pelatihan kesabaran dan daya tahan berarti juga harusnya juga sabar ketika dilakukan upaya penegakan kedisiplinan melalui kebijakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa ada pendekatan kolektivitas masyarakat, terutama RT, RW, yang kadang kita bisa menyebutnya perang akar rumput terhadap COVID-19,
yang bahasa kerennya lagi itu bisa berarti community based fighting initiative, di mana seluruh kampung-kampung oleh kepala dusunnya, oleh lurahnya, RT RW-nya betul-betul dipantau dan didata, dilakukan surveillance sederhana, sesiapa masyarakatnya yang datang dari ibu kota, yang pernah keluar dari daerah kampungnya dalam waktu yang singkat, dan mereka akhirnya dipantau, kemudian dibantu dan diberikan kepedulian, sehingga keluarga-keluarga atau individu-individu itu betul-betul terdeteksi di masyarakat mulai dari kampungnya, tidak kemana-mana, dan pada akhirnya inilah yang akan membawa Indonesia lebih kompak dan sehat juga. Ini dari segi community based. Jadi sudah saya sampaikan ada pendekatan community based, ada provider based, penguatan fasilitas layanan kesehatan, mulai dari APD untuk tenaga kesehatan, mulai dari protokol rujukan yang harus dikuatkan, sampai ruang perawatan, isolasi, dan peralatan, semisal penggunaan ventilator, kemudian ruang isolasi untuk orang dalam pasien dalam pengawasan, dan juga yang terkonfirmasi positif. Penguatan-penguatan ini harus juga diikuti oleh pemeriksaan yang dekat dengan zona-zona merah. Yang kita maksud adalah pembuktian untuk SARS-CoV-2, dia positif atau negatif dengan pemeriksaan cepat, yaitu RT-PCR, polymerase chain response, dan ini harus ada di wilayah-wilayah yang terdesentralisasi luas di Indonesia hari ini. Baik. Begitu, Bung Rudi. Baik, Pak Hermawan Saputra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks. Terima kasih, Bung Rudi. Sehat selalu, selamat berpuasa untuk Indonesia. Baik. Ya, demikian dialog kita, pemirsa. Jurnal Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.